Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Ini merupakan salah satu perangkat digital yang bisa kita gunakan untuk mengukur gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dan pastinya sebelumnya ini juga sudah pernah kita review, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Video ini bukan terkait dengan mereview satu produk, tapi ini adalah bagaimana tingkat akurasi dari perangkat digital yang kita pakai atau yang kita gunakan. Termasuk ElfaSense yang saya pegang ini, tipenya adalah EMS 10. Itu merupakan pertanyaan yang mungkin saja dipertanyakan atau banyak ditanyakan atau ada di dalam benak orang atau calon pengguna dari perangkat digital untuk mengukur ketiga fungsi yang kita sebutkan tadi, yaitu gula darah, asam urat, dan kolesterol. Satu-satunya cara untuk melihat tingkat akurasinya itu adalah dengan cara membandingkan hasil yang didapat dengan menggunakan perangkat digital seperti ElfaSense EMS 10 ini dengan hasil yang kita dapatkan pemeriksaan pada lab. Dan itu saya lakukan. Ini dikarenakan pada saat saya menggunakan perangkat ElfaSense EMS 10 untuk kolesterol yang terdeteksi, saya akan coba geser dulu ya, itu adalah sangat tinggi sekali, berada di 295 mg per dl. Ini sangat tinggi sekali ya, karena normalnya itu harus di bawah 200. Nah, ini tentunya menjadi beban pikiran juga ya, sehingga tuh saya mencoba untuk merubah pola hidup, lifestyle ya, lifestyle saya coba rubah dengan tanpa mengkonsumsi obat terlebih dahulu. Seperti menggunakan air fryer dalam mengolah makanan yang video reviewnya juga sudah tayang, kemudian juga cara mengolah nasi karena nasi itu merupakan makanan pokok kita, apalagi orang Indonesia. Hasilnya perbedaannya sangat signifikan sekali, terjadi penurunan yang sangat jauh, namun belum normal, masih belum di bawah 200 ya untuk kolesterolnya, begitu ya. Nah, kemudian saya juga untuk melihat, membandingkan hasil dari perangkat digital seperti ElfaSense EMS 10, saya tuh melakukan pengujian ke lab, bukan saya saja termasuk istri, agar mendapatkan hasil tingkat akurasinya tuh perbandingannya itu lebih akurat begitu ya. Kita melakukan perbandingan pemeriksaan ke lab dengan 2 person yang berbeda, kemudian kita bandingkan dengan hasil yang didapatkan pada ElfaSense ini. Baik, untuk hasil yang di lab sudah kita dapatkan. Ini ya, ada 2 nih untuk hasil yang di lab, nanti akan kita perlihatkan. Pertama tuh kita akan melakukan pengujian dulu dengan menggunakan ElfaSense, dan pastinya untuk chip code-nya ini sudah kita program, sudah kita masukkan agar agar strip yang kita pakai itu sesuai dengan chip code yang kita gunakan. Kalau seandainya dia itu tidak sesuai, hasilnya tidak akan akurat. Untuk chip code-nya, kalau dia tidak sesuai, sekali lagi ya, dengan menggunakan strip ini jika dia tidak sama, maka hasilnya tidak akan akurat. Sementara untuk stripnya masih tetap akan terdeteksi, hanya hasilnya saja yang tidak akurat. Nah, ini sudah kita program sesuai dengan kodenya masing-masing ya. Nah, baik, kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu dengan menggunakan ElfaSense EMS 10 di jari yang sama. Kemudian kita juga berpuasa selama 10 jam ya. Di jari yang sama kita akan periksa adalah untuk gula darah, asam urat, dan kolesterol. It's not a game, it's a rich thing. Hasil pengecekan dengan menggunakan ElfaSense ini sudah kita dapatkan. Pertama, kita akan lihat dulu hasil yang didapatkan pada istri saya. Glukosa atau gula darah yang didapatkan adalah sebesar 88 mg per dl, itu adalah normal. Sementara hasil pengecekan pada lab, gula darah adalah sebesar 78 mg per dl. Itu juga adalah normal ya, karena range-nya adalah di 50 sampai dengan 100 mg per dl. Selisih antara alat dengan hasil pada lab itu sebesar 10 mg per dl. Menurut saya sih itu masih bisa ditoleransi karena selisihnya tidak begitu jauh, jadi ElfaSense EMS 10 ini untuk glukosa atau gula darah bisa kita jadikan sebagai acuan. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk asam urat. Pada alat didapatkan sebesar 5 mg per dl, ini juga adalah normal untuk wanita karena range-nya itu di kisaran 2,6 sampai dengan 6 mg per dl. Sementara asam urat pada hasil lab didapatkan adalah sebesar 6 mg per dl, itu tinggi karena batasan pada lab yang kita gunakan itu mereka menetapkan di 3,4 sampai dengan 5,7 mg per dl. Tinggi sebesar atau selisih sebesar 0,3 mg per dl saja. Hasil yang dapat pada alat dan hasil lab itu hanya selisih 1 mg per dl saja, jadi itu bisa kita jadikan sebagai referensi untuk acuan untuk mengukur asam urat menggunakan ElfaSense EMS 10 ini, karena selisihnya hanya satu aja ya, 1 mg per dl saja.
Kemudian selanjutnya untuk kolesterol. Kolesterol menggunakan alat didapatkan adalah 208 mg per dl. Ini tinggi ya, karena acuannya itu range-nya harus di bawah 200 mg per dl. Nah, hasil pada lab yang didapatkan adalah sebesar 172 mg per dl. Hasil pada lab ini adalah normal. Lab yang kita pakai ini, mereka menetapkan range-nya di 150 sampai dengan 200 mg per dl. Di bawah 200, 172 ini ya, jadi ini adalah normal. Selisih antara alat dengan hasil pada lab itu sebesar 36 mg per dl. Cukup jauh, cukup signifikan. Jadi untuk kolesterol tidak bisa kita jadikan sebagai acuan ya Elfasense CMS10 ini, namun bisa kita jadikan sebagai alarm pengingat saja agar segera merubah lifestyle atau gaya hidup kita. Kemudian selanjutnya untuk saya ya. Nah, untuk saya untuk glukosa atau gula darah pada alat didapatkan adalah sebesar 105 mg per dl. Namun pada saat melakukan pengujian terdapat sedikit kekeliruan. Mode-nya saya lupa untuk mengubah, harusnya ini adalah di PC karena saya berpuasa selama 10 jam. Ini adalah general yang saya buat. Nah, jadi yang didapatkan di sini adalah sebesar 105 mg per dl. Ini normal, nggak jadi masalah. Sementara hasil pada lab yang didapatkan adalah 83 mg per dl. Nah, pada range lab yang kita pakai ini mereka menetapkan 50 sampai dengan 100 mg per dl. Gula darah saya hanya 83, jadi itu adalah normal. Selisih alat dengan hasil pada lab untuk saya ya, itu signifikan selisihnya adalah di 22 mg per dl, namun ya tadi itu terjadi kesalahan pada saat menentukan mode-nya. Nah, jadi kalau saya lihat sih ya, untuk gula darah dengan menggunakan MS10 ini masih tetap bisa kita jadikan sebagai acuan. Kemudian selanjutnya adalah asam urat. Pada alat didapatkan sebesar 6,4 mg per dl. Ini adalah normal untuk pria pada alat ya, kalau kita lihat pada buku petunjuknya, pada pria itu range-nya 3,5 sampai dengan 7,2 mg per dl. Ini adalah 6,4, jadi adalah normal. Namun hasil yang didapatkan pada lab itu dapatnya adalah 8 mg per dl. Tinggi ya, karena pada lab yang kita pakai, range yang mereka tetapkan itu normalnya 3,4 sampai dengan 7 mg per dl. Sementara ini adalah 8. Jadi tinggi sebesar 1 mg per dl. Tadi tuh saya juga sudah berkonsultasi ke dokternya, bisa dengan cara merubah lifestyle saja, tidak perlu dulu meminum obat. Namun jika lifestyle sudah kita rubah, ternyata asam uratnya tidak turun atau cenderung naik, maka baru dibantu dengan obat, begitu ya. Nah, selisih antara alat dengan hasil pada lab itu selisih sebesar 1,6 mg per dl, tidak begitu jauh. Jadi untuk asam urat, Elfasense CMS10 masih bisa kita jadikan sebagai acuan untuk melihat kadar atau asam urat yang kita miliki, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir kita lihat adalah untuk kolesterol. Nah, kolesterol yang didapatkan menggunakan alat ini adalah 254 mg per dl. Tinggi karena masih di atas 200 mg per dl, karena normalnya harus di bawah 200 mg per dl. Namun jika kita lihat kepada pengujian yang saya lakukan di awal, ya pertama kali ya, di mungkin sekitar 10 hari yang lalu atau seminggu yang lalu, didapat di 295 mg per dl. Itu sangat tinggi sekali. Dengan cara merubah lifestyle dalam 1 minggu saja, misalnya saya sudah mencoba menggunakan air fryer dalam memasak makanan. Jadi air fryer ini sangat membantu sekali. Bagi yang tertarik nih, untuk video reviewnya sudah kita rilis, bisa dilihat pada link yang terdapat di pojokan atas video ini. Turun sangat signifikan sekali ya, dari 295 ke 254. Nah, kalau kita lihat hasil pemeriksaan pada lab dapatnya adalah di 181 mg per dl, dan itu adalah normal ya, karena range-nya di 150 sampai dengan 200 mg per dl. Jadi masih di bawah 200, normal untuk kolesterolnya. Namun sayang saja yang terbaca pada Elfasense ini tinggi, yaitu di angka 254 mg per dl. Jika kita lihat perbandingannya, selisihnya antara alat dengan yang didapat pada lab itu selisihnya di 73 mg per dl. Jadi cukup signifikan. Jadi untuk kolesterol nih, jika kita lihat hasil kolesterol pada saya dan perbandingan selisih yang didapatkan pada istri saya yang sangat signifikan, ini tidak bisa kita jadikan sebagai acuan, namun sekali lagi bisa kita jadikan sebagai alarm pengingat saja. Jadi agar segera merubah pola hidup atau lifestyle kita, seperti itu ya. Baik, demikianlah tingkat akurasi terkait dengan perangkat digital yang bisa dipakai untuk mengukur gula darah, asam urat, dan kolesterol. Pada video ini kita menggunakan Elfasense CMS10, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.